Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ukhlika wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Puji syukur mari kita haturkan kepada ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah zat yang memberikan kita, anda sekalian, kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan itu kita dapat melakukan suatu kegiatan, aktivitas kita sehari-hari, seraya kita bermunajat, bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan pada hari ini membawa keridhaan, keberkahan, serta hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada, yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Pada zaman sekarang ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan bagi orang yang ilmuwan, bagi orang yang tidak mempercayai hal yang gaib. Apakah benar santet pada saat sekarang ini, sihir, guna-guna, ilmu-ilmu syaitan masih adakah di zaman yang serba canggih, serba modern, dan serba cukup luar biasa ilmu pengetahuannya? Sahabat Buya Helmi, waspada dengan pertanyaan ini. Apakah santet masih ada, sihir masih ada, guna-guna masih ada, atau ilmu-ilmu syaitan masih ada di zaman sekarang ini? Al-Fakhir Buya Helmi dalam konten kali ini akan memberikan suatu dalil yang menyatakan apakah masih ada atau tidak santet, sihir, guna-guna di zaman komputerisasi, gedung-gedung yang bertingkat, ilmu pengetahuan yang luar biasa saat sekarang ini. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada, ada 5 dalil yang menyatakan keberadaan sihir, santet merajalela dan masih tetap ada. Tapi ingat, jika Anda tidak percaya dengan ilmu syaitan, jika Anda tidak percaya dengan sihir, dengan santet, dengan guna-guna atau sejenisnya, maka Anda termasuk kufur dalam ayat-ayat Allah. Yakfuruna bi ayatillah, mereka mengingkari akan ayat Allah. Waspada itu. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita. Dalil yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakin kafaru yu'allimunan nasa syihra. Itulah penjelasan Allah subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan bahwa syaitan, jin, iblis mengajarkan manusia, memfitnah Nabi Sulaiman alaihissalam bahwa Nabi Sulaiman adalah ahli sihir. Dan jin syaitan itulah yang mengajarkan manusia. Itu dalil pertama. Dalil yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan surat An-Nas, surat Al-Falaq. Apa asbabul nuzulnya? Surat An-Nas, surat Al-Falaq Allah turunkan tersebut disebabkan gara-gara penyebabnya adalah Rasulullah diserang oleh seorang wanita tua dengan
ilmu santet atau bahasa Arabnya sihir. Fenomena-fenomena, peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam Al-Quran pasti akan terjadi sepanjang masa sampai yaumil kiamah. Jadi bagaimana mungkin Anda tidak mempercayai akan penjelasan firman Allah dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam Al-Quran? Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada, logika menyatakan zaman sekarang kan perlu bukti. Ingat, yang namanya gaib tidak ada pembuktian. Makanya dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini kitab nggak ada keraguan, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi, mereka yang percaya dengan yang gaib. Kenapa Allah firmankan tersebut? Anda hamba-hamba Allah percaya dengan yang gaib. Sebab Islam itu 80%-nya adalah gaib, tidak masuk dalam logika pikiran dan tidak bisa dicerna oleh mata. Apa contohnya Islam itu 80% gaib? Allah itu gaib, wajib kita percaya, dan Allah nggak ada bisa kita bandingkan bagaimana bentuk Allah. Surga itu gaib, neraka itu gaib, siksa kubur itu gaib, ruh itu gaib. Itulah kenapa 80% Islam itu adalah gaib. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada, yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Dalil yang ketiga, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan suatu gambaran nanti di akhir zaman menjelang hari kiamat akan ada sosok makhluk ciptaan Allah, yaitu bernama Dajjal. Siapa itu Dajjal? Dajjal itu penghancur dunia. Tapi sebelum Dajjal itu datang, karena Dajjal itu bos segala bos kejahatan, bos ilmu syaitan, bos ilmu sihir, bos fitnah, dan macam-macam, rajanya kejahatan. Sebelum Dajjal makhluk Allah yang Allah laknat itu datang, muncul menjelang hari kiamat, sebelum datang maka akan terjadi dua fenomena yang wajib dan harus terjadi. Apa itu? Ilmu setan, sihir, santet, guna-guna merajalela, dan yang kedua fitnah merajalela. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan suatu nasihat kepada kita untuk membaca banyak-banyak, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Kemudian dalil yang keempat, sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, santet itu adalah penyebabnya adalah nafsu. Nafsu jahat, nafsu dendam, nafsu iri. Selagi nafsu itu masih melekat pada diri manusia yang melakukan suatu kejahatan, selagi itulah santet, sihir, guna-guna merajalela. Kenapa demikian? Sama contohnya seperti pemerintah negara Republik Indonesia menutup tempat-tempat maksiat, apakah itu pelacuran ataupun tempat-tempat penjajah cinta, ditutup karena itu tidak diperkenankan. Tapi apakah berhenti tempat-tempat maksiat pelacuran tersebut? Tidak, malah merajalela kecanggihan teknologi. Mereka open BO melalui medsos dan di HP-HP untuk menerima panggilan. Karena apa? Karena kemaksiatan hawa nafsu syek masih melekat pada seseorang yang gairahnya tidak bisa ditahan. Itu
Begitu juga sama santet, sihir, guna-guna. Selagi manusia masih ada nafsu syaitan, nafsu jahat, dendam, iri, hati, dan macam-macam, selagi itulah santet, sihir, guna-guna merajalela di muka bumi ini. Terlepas Anda percaya atau tidak, itulah fakta agama memberitahukan kepada kita. Dalil yang terakhir, yang kelima, yaitu ingat janji iblis, syaitan, jin kepada Allah. Aku akan menjerumuskan manusia dengan berbagai macam cara. Makanya dukun, ilmu hitam, itu adalah menteri penerangannya jin, iblis, dan syaitan. Untuk daripada itu, waspadalah Anda. Jika Anda seorang ilmuwan, jika Anda seorang cendekiawan, tapi tidak mempercayai akan ilmu gaibnya syaitan, sihir, santet, mana mungkin santet merajalela di dunia ini, sedangkan ilmu pengetahuannya sudah canggih. Itu pasti terjadi karena agama Islam sudah memberikan gambaran terhadap ilmu-ilmunya syaitan. Ingat, Anda boleh menjadi seorang ilmuwan, seorang profesor, tapi apabila Anda beragama Islam, jika Anda tidak mempercayai akan ilmu syaitan, sihir, santet, guna-guna, waspadalah, berarti Anda tidak mempercayai akan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang Al-Fakhir Buya Helmi bacakan tadi. Jangan sampai kita menjadi yakpuruna bi ayatillah. Kalau kita mengingkari yakpuruna bi ayatillah, ingkar kepada ayat-ayat Allah, ingat, Allah akan memberikan suatu bencana. Duribat alaihi mudhillah ainama sukipu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Akan ditimpa kamu suatu kehinaan di mana kamu berada. Itulah firman Allah terhadap orang-orang yang mengingkari akan ayat-ayat Allah. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada, ingat, yakin kepada Allah, jangan takut santet, percaya dengan ilmu santet, sihir, dan guna-guna, tapi kita jangan takut dengan hal-hal yang demikian. Berdekatlah diri kepada Allah, insya Allah, Allah akan melindungi kita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, serta subscribe di konten Buya Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.